Selamat siang dan salam sehat kepada kita semua. Nama saya Chelsea, berasal dari kelas 9A, ingin memberikan pidato dengan tema Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa sama-sama menikmati pidato yang akan saya bagikan dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani. Sudahkah kalian tahu tentang sejarah bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu yang pada zaman dulu menjadi bahasa lingua franca, yakni bahasa perdagangan antar pulau di Nusantara. Kemudian dikukuhkan menjadi bahasa persatuan melalui momen Sumpah Pemuda. Bahasa Melayu menjadi dominan di kala itu dikarenakan fleksibilitasnya akan bahasa-bahasa lain. Dengan fakta tersebut, tepatnya 28 Oktober 1928, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa persatuan dan 1945 diresmikan sebagai bahasa negara. Permasalahan yang muncul dalam eksistensi bahasa Indonesia adalah bagaimanakah cara mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Tidak hanya masalah eksistensi saja, tetapi sanggupkah bahasa-bahasa daerah di negeri ini memperkaya kosakata dan istilah bahasa Indonesia? Selain itu, bagaimanakah potensi bahasa Indonesia di era globalisasi? Bagi sebagian bangsa Indonesia, bahasa Indonesia masih dinilai sebagai bahasa yang inferior. Masyarakat kini gemar menyebut kata asing ketimbang padanannya dalam bahasa Indonesia. Bahasa asing dianggap memiliki prestise yang lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Hal ini tampak pada pemakaian kata atau istilah asing yang berarti tidak memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia dan tidak mencari kata atau istilah yang berasal dari bahasa Indonesia atau dari bahasa serumpun. Gejala mengkhawatirkan ini tidak dapat dianggap remeh. Timbulnya gejala bahasa pergaulan terutama di kalangan muda dalam masyarakat urban yang rentan terhadap derap globalisasi merupakan fenomena yang dapat kita pahami. Namun kalau kecerobohan dalam penerapan bahasa Indonesia juga menyelinap di media, biasanya di media elektronik yang dampak jangkauannya jauh lebih mendalam dan meluas dibandingkan dengan media cetak, maka kekhawatiran kita terhadap masa depan bahasa Indonesia bukanlah berlebihan. Di samping itu, penyerapan bahasa Inggris tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari di era globalisasi. Namun, penyerapan tersebut dilakukan tidak akan meningkatkan dan memantapkan bahasa Indonesia jika tidak diikuti penggunaan bahasa dengan baik dan benar. Penyerapan bahasa asing dapat dilakukan dengan syarat tidak menyingkirkan atau menggusur eksistensi bahasa Indonesia, tetapi diharapkan melengkapi kekurangan dalam eksistensi bahasa Indonesia. Sudah siapkah bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan global? Jawaban itu akan terpulang kepada bangsa Indonesia. Jika tidak siap, bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa akan lenyap. Konsekuensi ancaman tidak hanya sebatas mengancam eksistensi bahasa Indonesia, namun menjadi sangat penting karena berkaitan dengan bahasa sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Dalam era globalisasi seperti saat ini, bahasa menjadi sangat penting bagi kelangsungan eksistensi persatuan bangsa, baik sebagai lambang jati diri maupun sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Bahkan bahasa Indonesia berpotensi sebagai bahasa perhubung luas karena digunakan oleh penduduk luas di kawasan Asia Tenggara, dan kini bahasa Indonesia banyak dipelajari di berbagai negara. Meskipun melewati perjalanan yang pasang surut, bahasa Indonesia telah menjadi alat komunikasi yang mutlak bagi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan seiring keperluan dan perkembangan bangsa Indonesia, baik menggembirakan maupun menyedihkan. Akan tetapi bangsa Indonesia sudah memposisikan bahasa Indonesia di kedudukan tinggi. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia harus dikembangkan ke arah yang lebih baik dan penuh tanggung jawab, sehingga ungkapan bahasa menunjukkan bangsa benar-benar mengkristal dalam bahasa Indonesia. Kini bahasa Indonesia sudah mulai mengglobal. Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa asing yang populer dan digemari oleh bangsa lain dan diajarkan di lebih 140 negara di dunia seperti Australia, Jepang, Cina, Korea Selatan. Di Australia, bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa asing yang paling digemari masyarakat, mahasiswa, guru, dosen, dan pegawai negeri. Masyarakat di seluruh negara bagian Australia kini aktif belajar bahasa Indonesia mulai dari taman kanak-kanak sampai universitas. Apalagi sekarang pemerintah Australia telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di seluruh negara bagian Australia.
Prinsip yang perlu diambil adalah bukan sebagai objek perubahan dalam era globalisasi, melainkan harus menjadi subjek perubahan sehingga bahasa Indonesia berpotensial menjadi bahasa yang diperhitungkan dalam dunia global. Bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi menjadi bahasa global. Bahasa Indonesia memiliki potensi dalam mengatasi permasalahan kesiapan memasuki tatanan kehidupan global, seperti perdagangan bebas maupun teknologi informasi. Bahasa Indonesia memiliki sifat terbuka, akan cepat berkembang dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi pasar sehingga penuturnya tidak terlalu sulit untuk menggunakannya terutama dalam komunikasi bisnis. Sifat terbuka yang dimilikinya merupakan salah satu potensi bahasa Indonesia pada masa kini dan masa depan yang kelak diharapkan mampu membawa bahasa Indonesia menuju masyarakat Indonesia baru yang demokratis, egaliter, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kiranya kita bisa mengambil poin-poin penting yang terdapat di dalam pidato saya. Saya harap kita sebagai penutur bahasa Indonesia dapat membuat identitas bangsa dikenal luas oleh negara sehingga bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa yang besar. Sekian pidato dari saya, terima kasih.